Mari kantong Bakira maju membangun Brunei. Di tahun 1990 saya meminta untuk dimutasikan ke Pulau Buru yang adalah merupakan tanah kelahiran saya sebagai putra asli Pulau Buru yang saat ini disebut dengan nama yang keren yaitu Bumi Dupolo. Di sana saya mengabdi dengan kondisi alam yang juga ganas, yang dikenal dengan Selat Capalulu. Tetapi kemudian setelah tahun 1990 saya mutasi ke Pulau Buru, saya di-SK-kan di Savana Jaya, daerah transmigrasi yang juga sejak dulu bekas tahanan politik. Selama 2 tahun saya mengabdi di sana di SMP Negeri Savana Jaya. Selanjutnya di tahun 1992 saya dimutasikan ke Desa Ilat yang adalah desa kelahiran saya. Sekarang Desa Ilat menjadi sebuah kecamatan melalui pemekaran Kabupaten Buru dan kemudian Ilat dimekarkan menjadi Kecamatan Batabual. Tetapi sejak saya bertugas di Desa Ilat selaku seorang guru pada SMP PGRI Ilat, saat itu Ilat belum dimekarkan. Dan kemudian saya bertugas selaku guru bantu di SMP PGRI Ilat. Dan kemudian saya diangkat menjadi kepala sekolah pada tahun 1999. Setelah tahun 2018 saya diangkat oleh Bapak Bupati Buru, Bapak Ramli Umasugi, menjadi camat di Kecamatan Batabual. Dari sinilah saya mulai melakukan kegiatan-kegiatan menuju kepada kemajuan dan pembaharuan Kecamatan Batabual. Di antaranya saya membuka ruas-ruas jalan, yaitu sekitar 5 ruas jalan. Tetapi sebelum saya menjadi camat, saya sudah bersama-sama dengan camat terdahulu yaitu Bapak Hamis Wiyulung, dan saya selaku promotor dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan jalan itu. 2 ruas jalan sudah saya lakukan bersama dengan camat sebelumnya yaitu Hamis Wiyulung. Ini salah satu ruas jalan yang kemarin di 2019 itu tergusur. Jalurnya ini di area belakang kantor camat baru kita gusur. Jadi ini termasuk jalan baru sepanjang sampai di belakang perumahan masyarakat di sana, kemudian turun menuju ke jalan lintas untuk masyarakat yang ada di sana. Nah, ini salah satu cukup fenomenal karena
masyarakat juga tidak mau membiarkan lumpur lahan untuk dibuka menjadi jalan. Tapi saya berupaya untuk mendekati masyarakat, memberikan pemahaman, memberikan rasionalisasi kepada mereka sehingga mereka ya menyerahkan semuanya kepada beta, lalu kemudian beta pakai alat beratnya perusahaan, kemudian beta suruh untuk gusur. Tapi kemudian beta yang siapkan semua bahan bakarnya, minyak dan lain sebagainya, termasuk uang rokok semua saya beta siapkan. Sampai dengan 2019 terakhir itu ketong aspal. Ini pemberian daripada Bapak Bupati Ramli Masugi. Terima kasih sekali lagi Bapak Bupati Ramli Masugi. Menyangkut dengan infrastruktur, saya akan merencanakan membuka beberapa ruas jalan lagi di tahun yang akan datang. Di bidang keagamaan, saya menjadi ketua panitia pembangunan masjid. Yang pertama, ketua panitia pembangunan Masjid Nur Huda, dan kemudian yang kedua, ketua panitia pembangunan Masjid Al-Mukarram. Untuk pembangunan Masjid Al-Mukarram, saya ditunjuk oleh masyarakat menjadi ketua panitia sejak tahun 2014, dan kemudian kita bisa selesaikan pembangunan Masjid Al-Mukarram itu di tahun 2019 bulan Februari. Di bidang kesehatan, lahan untuk pembangunan puskesmas saya berikan untuk pembangunan puskesmas awal, dan kemudian pembangunan puskesmas yang sekarang saya mencoba berupaya mendatangi yang punya lahan, dan kemudian pada akhirnya kita dapatkan lahan, lalu kemudian dibangun puskesmas yang seperti sekarang. Dulunya sebelum pemekaran Kabupaten Buru, di sini tempatnya puskesmas lama. Beta hibah juga kepada pemerintah untuk membangun puskesmas di sini. Dan kemudian sudah terkikis oleh air laut sehingga ini ada bangunan perumahan bertingkat. Untuk kantor camat saya hibahkan. Kantor camat ini adalah lahan saya. Di dalamnya ada pohon cengkih, ada pohon coklat, kemudian ada pohon kelapa. Tetapi saya berpikir bahwa ini adalah merupakan salah satu pemikiran untuk memajukan Kecamatan Batabual ini. Lahan saya hibahkan kepada pemerintah daerah untuk membangun kantor camat Batabual. Kemudian ada kantor-kantor UPTD yang lain saya hibahkan, yaitu UPTD Pendapatan, UPTD Pendidikan, dan kemudian UPTD Pertanian. Sementara untuk pendidikan saya hibahkan 2 lahan untuk bangunan pendidikan, diantaranya SMP Negeri Ilat yang sekarang sudah mengganti status menjadi SMP Negeri 4 Buru, dan kemudian SD Negeri 5 Batabual, itu lahannya saya hibahkan demi kemajuan pendidikan yang ada di Kecamatan Batabual secara khusus dan Kabupaten Buru secara umum. Ini lahan beta pun lahan, kemudian beta hibah untuk SMP Negeri 4 Buru ini, dan kemudian SD Negeri 5 Batabual itu beta pun lahan juga, beta hibah semua untuk pendidikan. Sasaran dan tujuannya adalah bagaimana kemajuan di Desa Ilat yang sekarang punya status sudah ibu kota kecamatan. Jadi kita orang harus menciptakan potret kecamatan itu seperti apa. Sebagai adat negeri harus siap untuk memberikan segalanya terkait dengan pembangunan negerinya. Beta cerita sedikit menyangkut dengan pembangunan yang sudah beta bangun melalui beta pun upaya-upaya yang tujuannya hanyalah untuk memajukan Kecamatan Batabual ini. Seperti apa? Beta cerita sedikit menyangkut dengan pembangunan masjid. Pembangunan Masjid Nur Huda itu banyak tantangannya. Mengapa? Karena orang tua-tua yang ada di
negeri Ilat, negeri tua ini, mereka tidak mau membangun 2 masjid, kalau bisa 1 masjid saja. Tetapi saya berpikir bahwa rentang kendali jangkauan yang cukup jauh masyarakat muslim yang tinggal di sekitar Waihani, kemudian tinggal di sekitar Wastalale, kalau mereka mau ke masjid dalam mengikuti sholat-sholat waktu, misalkan 5 waktu, ataupun yang sering kita lihat banyak orang sholat itu di waktu maghrib, isya, dan subuh, jangkauannya terlalu jauh, sehingga beta berpikir kalau begitu katong bangun masjid lagi, sehingga masyarakat yang ada di sekitar Waihani kemudian Wastalale ini bisa sholat sesuai dengan ketepatan waktu. Makanya beta berkoordinasi dengan masyarakat yang ada di sekitar sini, Wastalale dan Waihani, ketorong berembuk, lalu kemudian ketong membangun masjid Nurul Huda ini. Saat itu beta undang Bapak Bupati Husni, lalu kemudian Bapak Bupati Husni respon, lalu katong melakukan peletakan batu pertama fondasi pembangunan Masjid Nurul Huda. Bapak Husni datang bersama-sama kita. Terima kasih kepada Bapak Husni, Bapak Bupati Buru yang pertama. Kemudian untuk pembangunan Masjid Al-Mukarram, itu saya bangun sejak tahun 2014 bersama masyarakat yang ada di Ilat. Kemudian beta berupaya untuk mengundang Bapak Bupati, Bapak Ramli Umasugi, dan Bapak Ramli Umasugi datang 2 kali. Kali pertama itu Bapak Ramli datang untuk meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al-Mukarram. Kemudian kali kedua Bapak Ramli datang untuk pengecoran Masjid Al-Mukarram. Ya, terima kasih Bapak Bupati, Bapak Ramli Umasugi yang sudah memberikan respon secara moral, kemudian memberikan bantuan secara material, di mana Bapak Ramli sudah menyumbang kepada Masjid Al-Mukarram itu secara pribadi dan juga melalui proposal yang kita sampaikan. Tetapi kemudian ada bantuan-bantuan lain secara pribadi yang diberikan oleh Bapak Bupati Ramli Umasugi kepada pembangunan Masjid Al-Mukarram. Jadi sekali lagi saya beta menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ramli Umasugi selaku Bupati. Mudah-mudahan Bapak Ramli punya rezeki banyak, punya eksis itu bisa keluar daerah ke Provinsi Maluku, bahkan sampai ke pusat, sehingga ada sentuhan-sentuhan yang nantinya diberikan oleh Bapak Ramli kepada kita masyarakat Kabupaten Buru, khususnya Kecamatan Betabual, Desa Ilat, sentuhan dari Bapak Ramli melalui pusat ke sini. Ini yang sekali lagi beta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ramli Umasugi, dan kemudian semoga sukses Bapak Ramli. Kemudian menyangkut dengan tanaman rakyat di sini yang lebih menonjol itu ada cengkeh, kemudian coklat, ada pala, kemudian ada kelapa ya. Sekarang ini lagi marak di Desa Ilat khususnya, sampai dengan Namle Ilat itu lagi masyarakat dalam rangka memenuhi kesejahteraannya, mereka sekarang menanam jahe halia, dan kemudian pasarannya juga bagus. Sini 20.000 per kilo. Ini artinya bahwa masyarakat sudah bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Selain kekayaan alam yang ada di Desa Ilat ini, ada juga tradisi-tradisi
unik yang ada di Desa Ilat. Itu seperti di bulan haji. Di bulan haji itu setelah sholat Idul Adha, kemudian sorenya itu pemotongan hewan kurban. Kalau di sini pemotongan hewan kurban itu tidak langsung dipotong di sekitar area masjid, tetapi kemudian hewan kurban itu dibawa dulu ke rumahnya pemerintah desa. Dari pemerintah desa punya rumah itu semua orang berkumpul, orang tua-tua, baik itu laki-laki maupun perempuan, semua berkumpul di sana di rumahnya pemerintah desa. Lalu hewan kurban yang mau disembelih itu, misalkan ada kambing atau sapi. Kambing itu harus dikasih mandi, kemudian dikasih kopiahnya berupa kain putih, kemudian dikasih bajunya itu diikat dengan kain putih. Setelah itu diantar ke masjid melalui takbir, lalu kemudian hadrat. Itu diantar oleh semua masyarakat yang ada di Desa Ilat bersama-sama ke halaman masjid, kemudian putar masjid, keliling masjid itu selama 3 kali, selama 3 kali dengan takbir. Lalu selama mereka berjalan putar masjid itu ada yang cakalele, kemudian ada yang zikir, kemudian ada yang takbir. Jadi di situ semua ada. Cakalele ada, kemudian yang zikir, kemudian yang takbir. Selanjutnya untuk destinasi di Kecamatan Batabual, khususnya Desa Ilat ini ada satu yang paling menarik. Itu ada di Desa Namlia Ilat yang namanya Batu Kelapa. Itu batunya di laut, kemudian ada tumbuh pohon kelapa, dan kemudian itu suasananya menarik sekali. Harapan kami selaku pemerintah Desa Ilat, semoga saja destinasi wisata pantai yang ada di wilayah kami ini ke depan bisa didukung dengan berbagai program-program wisata, sehingga wisata pantai yang kata di sini kenal dengan sebutan Batu Kelapa Indah ini bisa menjadi salah satu wisata yang ada di Kabupaten Buru. Itu harapan kami selaku pemerintah desa. Jadi di sini tuh banyak, selain di Batu Kelapa, kemudian ada di Tanjung Real, Tanjung Batu, kemudian ada peninggalan-peninggalan dulu di gunung itu, ada seperti benteng dan lain sebagainya. Ada di sini yang memang belum terbuka ya untuk umum. Tetapi kalau ke depan kata orang bisa berusaha untuk bisa memperlihatkan ini semua, kemungkinan besar bisa menjadi satu ikon di Kecamatan Batabual ini untuk Desa Ilat khususnya. Kekayaan alam yang ada di sini, kemudian tradisi-tradisi yang ada di sini, tradisi lokal yang disebut dengan kearifan lokal itu bisa menjadi inspirasi, dan mudah-mudahan yang melihat atau yang menonton bisa memberikan sambutan yang positif. Demikian yang dapat beta sampaikan. Lebih dan kurang beta mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.